Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk awal minggu yang baru. Kami tetap terus Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar semua yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum. Naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kalau sebentar kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus ajari setiap kami. Ajari Tuhan untuk kami boleh menangkap setiap pesan yang Engkau mau dalam hidup kami. Dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar bersama pintu gerbang hari ini ya saudara. Menjelang Rosasana, ada banyak pintu gerbang yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Yesaya 26 ayat 2 dan 4 sampai 4. Dikatakan bukalah pintu-pintu gerbang. Jadi bukan satu, ada banyak. Bukalah pintu-pintu gerbang. Menjelang Rosasana ada banyak pintu gerbang yang tersedia buat saudara dan saya. Supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Bangsa yang benar. Saudara dan saya adalah juga orang-orang yang sudah dibenarkan karena Tuhan Yesus yang sudah menebus saudara dan saya. Dan yang tetap setia, ya saudara. Setia itu terjemahan yang lain yang mengerti kehendak Allah. Setia adalah orang-orang juga yang tetap mengikut Tuhan dengan tidak sewaktu-waktu. Lagi mood ya datang, tidak mood ya males lagi nggak enak badan ya males lah. Sejujurnya saya ini juga sudah minta ganti sama Yong kemarin. Aduh Yong tolong ganti saya. Karena badannya nggak enak banget saya bilang. Yong bilang maaf Ci saya nggak siap. Ya sudah terima kasih Yong berarti saya harus sehat hari ini. Amin ya saudara-saudara. Saya bersyukur untuk setiap kesempatan yang kadang-kadang Tuhan paksa saya. Untuk saya ini menjadi orang yang setia ya saudara-saudara. Karena apa? Karena daging ini kepengennya ya enak. Pengennya istirahat. Alasan, itu alasan. Ya memang tidak kurang sehat. Tapi biar itu memacu saudara dan saya. Ayo tetap terus menjadi orang yang setia. Apapun kondisi kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena bukan saya, bukan saudara, tapi Roh Tuhan yang mengerjakan semuanya buat hidup saudara dan saya. Untuk tetap menjadi orang yang setia. Setia mengikuti apa yang Tuhan mau ya saudara-saudara. Setia itu butuh waktu. Nggak bisa bilang sehari 2 hari saya setia, nggak bisa. Setia itu harus dibuktikan dengan waktu yang terus kita ada di dalam kehendak Tuhan ya saudara. Masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Saudara dan saya masuklah dalam kriteria ini ya saudara. Sehingga ketika pintu gerbang itu terbuka, saudara ini ada di dalam hadiratnya. Pintu gerbang itu kalau saya tangkap dari pesan dari Pak Samson Dabas kemarin itu pintu gerbang di mana kita ini ketemu dengan dimensinya Allah. Ada akses ketika saudara dan saya masuk pintu gerbang itu dalam dimensinya Tuhan. Dalam sesuatu yang supranatural yang Tuhan bisa kerjakan di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Akses masuk dalam dimensinya Tuhan. Ini Pastor Samson Dabas bilang waktu dia hadir di sini ya saudara. Biar itu saudara dan saya itu termasuk ada di dalam dimensinya Tuhan. Ya saudara-saudara. Lanjut ayat yang ke selanjutnya tadi. Yesaya 26. Yang hatinya teguh kau jagai dengan
damai sejahtera. Ketika saudara dan saya masuk dalam pintu-pintu gerbang itu, kita harus memperhatikan hati kita yang harus teguh. Yang teguh tidak bergeser. Kemarin Ibu Lani bilang hati kita ini bisa bergeser. Hati kita ini bisa berubah. Teguh itu kokoh kuat. Tidak tergoyahkan. Ya saudara-saudara. Hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena Tuhan itu damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita itu menjaga hati kita. Hati kita ini harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar sumber kehidupan ya saudara. Artinya kita ini harus menjaga hati kita ini teguh. Tidak bergeser, tidak goyang, tidak goyah, tidak bisa mut-mutan ya saudara. Tapi tetap percaya. Hati yang teguh. Teguh di dalam, Kolose bilang teguh di dalam iman ya saudara. Oleh sebab itu biar terus jaga hidup kita. Hati ini ya saudara-saudara. Untuk menyongsong pintu-pintu gerbang yang akan Tuhan bukakan. Di acara nanti Rosasana. Kita jaga hati kita, ayo sama-sama. Jaga dengan segala kewaspadaan. Supaya ada aliran-aliran air hidup terus terpancar dalam hidup saudara dan saya. Hatinya teguh berdiri dengan iman percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang menjagai hidup saudara dan saya. Menjagai hati kita dengan damai sejahtera. Ini menjadi satu bisa alarm ya saudara. Kalau hati ini lagi tidak penuh dengan damai sejahtera, berarti ada yang salah ya. Dengan hati ini ada yang salah. Mari Roh Kudus yang mengingatkan, ada salah apa nih ya, ada hati yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena dibilang yang tetap setia itu yang mengerti kehendak Tuhan ya saudara. Jadi biar Roh Kudus ajarin kita masing-masing. Supaya kita ini tetap penuh dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Hatinya itu percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang dapat kita andalkan. Seperti pujian tadi ya saudara. Biar kita ini jaga hati kita. Aduh Tuhan jagai saya. Kadang-kadang ini menghadapi mungkin pergumulan. Membuat saya ini meragukan Tuhan. Mempertanyakan keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan ada dalam hidup saya? Percayalah. Dia Immanuel selalu menyertai hidup saudara dan saya. Jagai hidup saudara dan saya. Supaya penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena kita punya hati yang percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Ayat yang keempat dikatakan, bukan sewaktu-waktu, bukan kalau diberkati, bukan ketika ada dalam pergumulan saja. Tapi percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Sehingga hati ini tetap teguh, mantep gitu ya saudara. Kalau teguh itu, pokoknya Tuhan yang jadi pembela saya. Enggak gampang belajar ya, saya juga bisa gitu. Aduh Tuhan saya takut, aduh Tuhan saya khawatir. Seperti kemarin, aduh Tuhan saya sakit Tuhan, gimana Tuhan? Wis ganti saja sama Yong gitu ya. Kan Senin sampai Sabtu, nanti Sabtu Yong ya. Karena minggu ini 2 kali jadi bagian Yong, Sabtu aja. Saudara, itu saya juga bisa begitu. Karena apa? Karena lihat keadaan saya. Aduh batuk terus ya saudara-saudara. Rasanya nano-nano. Wes pengen cari firman juga kayaknya kurang konsentrasi. Udahlah cari jalan pintas saja gampang. Udah Yong gantiin saja. Tapi Yong untungnya enggak siap. Jadi ya sudah, puji Tuhan bagian saya. Terima kasih Yong. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan sewaktu-waktu, selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu itu kuat, kokoh, saudara-saudara. Tempat kita bersender, tempat kita mengandalkan Tuhan. Tempat kita menjadi sandaran hidup saudara dan saya.
gunung batu yang kekal. Bukan gunung batu yang sembarangan, tapi kekal. Alkitab yang bilang, sebab Tuhan Allah gunung batu yang kekal. Itu yang bagian saudara dan saya. Ketika kita mau masuk ke dalam pintu-pintu gerbang, biar ini yang disiapkan. Hati kita ini harus dijagai dengan damai sejahtera Tuhan. Hati kita ini harus tetap percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Di dalam Mazmur 118 ayat 19 dan 20 dikatakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Pintu gerbang kebenaran adalah ketika saudara dan saya, pintu itu terbuka, kita akan ketemu dengan sang kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yesus adalah akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika pintu kebenaran itu terbuka, maka kita akan ketemu dengan pribadinya Tuhan. Balik lagi ke Mazmur 118 tadi. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Kita masuk ke dalamnya pengen ketemu dengan sang kebenaran itu. Ya saudara. Tentunya kalau kita ada di depan pintu, kita kan kepengen masuk ya saudara. Bukan cuma di luar saja, tapi kita pengen masuk ke dalamnya. Supaya apa? Ketemu dengan sang kebenaran itu. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada Yesus yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah kita persiapkan hati kita ya saudara. Bukakanlah aku Tuhan, pintu kebenaran itu apa yang Tuhan mau kerjakan di acara Rosasana nanti. Ada banyak pintu-pintu gerbang yang Tuhan sediakan. Biar pintu-pintu gerbang kebenaran itu, aku hendak masuk ke dalamnya. Masuk itu menikmati, mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Karena di dalam pintu gerbang itu ada dimensi Tuhan yang sedang Tuhan sediakan. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ini tahu diri ya saudara, karena Tuhan kita menjadi orang yang diselamatkan. Jadi sudah cuma pengucapan syukur itulah yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang tidak terhingga. Tidak cukup ya saudara-saudara, 1000 lidah pun mengucap syukur kepada Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Biar saudara dan saya termasuk orang-orang benar akan masuk ke dalam pintu-pintu gerbang yang Tuhan sediakan nanti. Amin ya saudara. Ada cerita di dalam firman Tuhan, cerita Yakub. Kejadian 28. Ketemu dengan Tuhan lewat mimpi ya saudara. Kejadian 28 ayat 12 sampai 19. Sampai 17. Kejadian 28 ayat 12 sampai 17. Maka bermimpilah ia. Ini mimpinya Yusuf. Di bumi ini ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ini mimpinya Yakub. Mimpinya Yakub itu dia lihat ada tangga 12. Ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13.
Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Janji Tuhan buat Yakub, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Padahal waktu itu Yakub itu lagi melarikan diri dari kejarannya Esau yang akan membunuhnya. Dapat janji Tuhan ini, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ketika dia ngimpi, dia mengerti Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya, sebelumnya dia nggak ngerti ya saudara-saudara. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ketika dia ketemu dengan Tuhan ya saudara-saudara, dia mengalami satu perjumpaan walaupun dia mimpi, cuma mimpi ya saudara-saudara. Kan ketemu sama Tuhan itu ada banyak cara. Ketemu lewat mimpi Yakub pada waktu itu, dan dia mendapat janji Tuhan bahwa Allah Tuhan menyertai dia. Dalam keadaan kesesakan, dia takut ketika dikejar-kejar Esau, tapi dia mendapatkan janji Tuhan, membuat Yakub ini iya ya, ngerti tempat ini nih ada Tuhan, di tempat ini ada Tuhan. Alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah, yaitu pintu gerbang surga. Ketika ada di pintu gerbang surga, Yakub itu mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Biar ini juga menjadi perenungan, menjadi keinginan, menjadi kerinduan setiap kita. Ayo kita rindukan, kita ketemu dengan Tuhan. Kesesakan apapun yang saudara dan saya ini sedang alami ya saudara. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada janji Tuhan membuat saudara dan saya ini tetap percaya. Bahwa percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Itu yang saudara dan saya ini pegang ya saudara. Ketika kita masuk dalam pintu gerbang Tuhan, kita harus punya menjaga hati kita untuk tetap teguh ya saudara-saudara. Tetap teguh, dijagai dengan damai sejahteranya Tuhan. Dan hati yang percaya. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang dapat saudara dan saya itu andalkan. Sehingga Yakub pun mengalami janji Tuhan dia ketika dia itu ketemu dengan Tuhan ya saudara. Ketika itu di Betel, ketika Yakub itu mimpi yang pertama. Ini ketemu lagi di Betel mimpi yang kedua. Tuhan nyuruh Yakub pergi ke Betel lagi. Kejadian 35 ayat yang ke-1. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Itu yang pertama. Suruh sekarang pergi lagi ke Betel untuk mendirikan mezbah bagi Allah. Ya saudara. Ayat yang ketiga. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Ini Yakub bilang sama rombongannya, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku. Pada yang dulu dia ketakutan mau dibunuh sama Esau, ngalami kesesakan. Dia bilang di situ bagi Allah yang telah menjawab
membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat yang ke-7. Didirikanlah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Terus lanjut sampai 12. Ketika 9. Setelah Yakub datang dari padang Paran, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Ada perubahan, ada pembalikan keadaan. Yakub artinya penipu, tapi Israel itu kekasih Allah, ya saudara-saudara. Orang yang berjaya bersama Allah, kalau Google itu cerita begitu. Tapi terjemahan lain itu Yakub itu Israel itu hamba Allah. Sesuatu yang sangat berbeda. Pembalikan keadaan terjadi dalam hidup Yakub. Dulu dia dibilangnya penipu, ya saudara-saudara. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan, Tuhan sendiri yang mengubahkan namanya menjadi Israel. Kekasihnya Allah, ya saudara-saudara. Wow, luar biasa. Ayat yang ke-11. Lalu firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. 12. Dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Janji Tuhan tetap berlaku buat Yakub. Ya saudara-saudara, itulah ketika saudara dan saya juga masuk di dalam pintu gerbang Tuhan. Masuk di dalam satu perjumpaan dimensi yang ilahi bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu perubahan yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Yang dulunya penipu digantikan menjadi kekasihnya Allah. Itu tidak bisa dikerjakan menurut keinginan manusia. Tapi itu pemberian Tuhan. Bagian saudara dan saya, masuklah dalam pintu-pintu gerbang yang Tuhan sudah sediakan nanti. Bagian kita, jaga hati kita untuk tetap teguh, penuh dengan damai sejahtera. Hati kita ini tidak terombang-ambingkan dengan perkara-perkara yang tidak bawa ke surga, ya saudara-saudara. Tapi jagai Tuhan, jagai nih hati kita ini, jagai dengan Roh Kudus supaya damai sejahtera itu enggak hilang. Gampang ya saudara, sebentar saja ketemu orang kita tersinggung, bubar. Damai sejahtera itu hilang, lenyap. Sebentar tidak ada dalam hati kita. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus ajari saya ini supaya saya ini ngalamin. Tidak kehilangan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Hatinya tetap teguh, percaya kepada Tuhan, percaya untuk selama-lamanya. Ya, sekalipun seperti Yakub mengalami kesesakan, tetapi ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, ketika dia ada mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan, janji Tuhan itu berlaku buat Yakub. Dia mengalami ada penyertaan Tuhan. Gak usah takut, gak usah khawatir bilangnya. Demikian juga buat saudara dan saya. Ayo tetap pegang janji Tuhan. Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Biar pengalaman Yakub ini juga yang saya jelaskan dengan sangat singkat, mungkin kurang jelas, saudara bisa baca. Kejadian 28, Kejadian 35. Bagaimana Yakub ini juga mendirikan mezbah. Ada sacrifice yang Tuhan Yakub berikan buat Tuhan. Yaitu apa? Sesuatu yang hati ini kita berikan buat Tuhan. Kita persembahkan hidup kita buat Tuhan.
Ketika kita masuk dalam tadi Mazmur 118, aku hendak masuk ke dalamnya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Biar ini juga menjadi perenungan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Ketika saudara dan saya ketemu dengan sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan, aku hendak masuk ke dalamnya, mengalami perjumpaan ilahi bersama dengan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Biar kita termasuk orang-orang benar masuk dalam pintu gerbangnya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita kejar sang kebenaran itu. Bukan kejar apa yang Tuhan dapat berikan buat saya. Apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya itu sudah pasti. Ya saudara-saudara, sudah pasti. Jangan kejar apa yang saya dapatkan dari sesuatu yang secara dunia itu tidak membawa kekekalan, ya saudara. Tapi biarlah kejar apa yang mendatangkan kekekalan dalam hidup saudara dan saya. Janji Tuhan pasti tersedia buat setiap kita. Bagian kita, jagai hati kita tetap teguh dengan damai sejahteranya Tuhan. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Karena Dia Allah gunung batu yang kekal. Saudara dan saya, biar ini menjadi persiapan untuk kita ini menyongsong nanti tanggal 19. Bukan ribut nanti apa, saya daftar ininya Bu, saya daftar supaya dapat ininya Bu. Maaf, tidak ada pendaftaran. Yang datang pasti dapat. Yang masuk ke pintu gerbang pasti dapat semua yang Tuhan sediakan. Itu kan cerita kesimpulannya dari cerita tadi. Ayo, bagian kita mempersiapkan diri. Biar itu menjadi perenungan saudara dan saya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pintu gerbang kebenaran, ya. Coba masukin dalam pikiran kita dulu. Pintu, ada satu pintu namanya pintu gerbang kebenaran. Firman Tuhan katakan, aku ini pintu, kata Tuhan Yesus, ya. Barang siapa masuk melalui pintu itu, dia akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ya, tolong tayangkan itu, aku ini pintu, ya. Bukan itu tadi, aku ini pintu tadi. Bukan. Dari ayat tadi, dari ayat Yohanes, ya. Nah, aku ini pintu, kata Tuhan, ya. Karena Tuhan itu pintu kebenaran, namanya juga. Nah, ini aku, bukan itu, satu lagi, aku ini pintu. Ya, sekitar Yohanes 10 kalau tidak salah atau 11 ya. Tuhan itu pintu kebenaran. Nah, kalau kita masuk, berarti kan kita masuk dalam kebenaran, betul nggak? Ini ada pintu kebenaran, bayangkan ya. Kita masuk ke pintu itu, berarti begitu kita masuk, kita dilingkupi oleh kebenaran, betul nggak? Kita ada di dalam kebenaran. Nah, gini, yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu nggak salah, bener tuh kan, nggak salah, betul nggak? Nah, jikalau kita itu masuk, maka semua itu transparan, semua apa yang ada dalam kehidupan kita, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Makanya pada waktu Yakub masuk dalam pintu kebenaran, mulai dikatakan, dulunya kamu itu namanya Yakub, itu penipu. Mulai sekarang karena kamu masuk dalam pintu kebenaran, aku ganti menjadi Israel. Ya, diganti pada saat dia masuk ke dalam pintu kebenaran.
saudara dan saya. Kebenaran itu apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman. Kalau kamu masuk ke dalam firman, maksudnya gimana? Menjadi pelaku. Ya. Masuk ke dalam firman, suatu saat ada seorang yang mengatakan begini, aku hari ini mau rendeman. Dia bilang gitu, rendeman. Nah, saudara tahu kalau berendam, kamu bayangkan di satu kolam berendam itu enggak nyelam loh ya. Kalau berendam tuh pasti sampai di sini saja, mukanya kelihatan, kepalanya masih ada. Berendam tuh sampai di sini. Ya. Kalau namanya menyelam itu masuk ke dalam. Ya. Seringkali saya mendengar, saya mau berendam bersama dengan Tuhan. Akhirnya berendam dalam satu kolam. Nyemplung kan berarti. Artinya kamu itu minta dibersihkan, berendam di dalam firman. Nah, caranya berendam dalam firman apa? Baca firman, menjadi pelaku firman. Begitu kamu baca dan menjadi pelaku firman, otomatis kamu akan berubah. Itu otomatis. Karena apa? Terus dihantam dengan kebenaran. Seperti Yakub, ya. Tuhan katakan, kamu kembali ke Betel. Kenapa? Tuhan menyuruh Yakub kembali ke Betel? Supaya mengingat janji Tuhan. Nih, ingat toh. Kamu dulunya apa? Cuma hanya sebatang tongkat yang kamu bawa. Kamu balik, kamu mendapatkan 2 pasukan. Ini menandakan bahwa apa yang Tuhan janjikan kepadamu di Betel itu sekarang kamu terima. Nah, sekarang kamu baliklah ke sana dan membangun mezbah, saudara. Jadi ini pelajaran yang sangat baik dalam hidup saudara dan saya. Menjelang tanggal 19 ada janji yang sungguh amat sangat luar biasa. Kemarin ini hari Sabtu malam saya kurang bisa tidur. Jadi saya bilang kok ini kok nggak bisa tidur, ini pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Lalu ternyata saya bangun dan Tuhan kasih pelajaran-pelajaran untuk tanggal 12 nanti. Ya, tanggal 12 itu saya minggu Selasa ini kan Steve yang khotbah. Selasa depannya tanggal 12 saya yang khotbah. Nah, saat itu Tuhan kasih gambaran semuanya pelajaran-pelajaran untuk benar-benar kita memasuki Rosh Hashanah. Disebabkan karena nanti Rosh Hashanah yang khotbah itu kan banyak dari Batra. Saya dapat bagian terakhir. Jadi kemungkinan tinggal berkat-berkat yang saya berikan tidak bisa menjelaskan tentang financial freedom. Jadi dijelaskan nanti tanggal 12. Nah, untuk itu dijelaskan semuanya. Jadi saya tuh ngerti, oh iya, jadi begini saudara. Seperti Yakub harus kembali ke Betel untuk apa? Mengucap syukur dan membangun mezbah. Tuhan juga mengingatkan kepada saudara dan saya, baik yang di sini maupun yang ikut puasa dimanapun juga saudara berada, maupun yang ikut streaming setiap pagi, Tuhan ingatkan. Kalau segala janji Tuhan itu sudah kamu terima, jangan tinggalkan Betel. Terus bersukacita, lupa untuk mengucap syukur dan membangun mezbah. Tuhan beritahukan kepada Yakub, balik ke Betel, ucapkan syukur dan bangun mezbah. Nah, ini peringatan dalam hidup saudara dan saya. Ayo, kalau semua janji Tuhan itu tergenapkan, kamu harus kembali ke Betel, mengucap syukur dan membangun mezbah.
Itulah yang saya ingin ingatkan kepada saudara. Jangan sampai kita terbuai dengan segala sesuatu yang Tuhan janjikan, lupa untuk mengucap syukur dan membangun mezbah. Mungkin saudara akan mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau janjimu tergenapkan, selesai. Cuman begitu, tapi sampai di mulut, mungkin sampai di jiwa juga, tapi nggak sampai di dalam hati saudara. Untuk membangun mezbah, menyenangkan hati Tuhan. Mezbah berbicara tentang kerendahan hati. Mezbah berbicara tentang kerelaan. Mezbah berbicara tentang sacrifice. Dan biarlah semua itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang Kau berikan buat kami. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat peringatan demi peringatan yang Kau berikan buat kami. Untuk kembali ke Betel, mengucap syukur dan membangun mezbah. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk perlengkapan demi perlengkapan yang Kau berikan buat kami. Sehingga untuk mencapai segala sesuatu yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, tetap kami berdoa untuk persiapan kami semua Tuhan. Nanti tanggal 12 dan tanggal 19. Buat kami dapat menangkap firman-Mu dan dapat mengerti apa yang Engkau mau. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang saat ini mempersiapkan diri dengan doa puasa. Tidak mendapatkan sesuatu yang dinamakan financial freedom. Kami percaya Kau akan lakukan perkara yang ajaib. Kau akan bukakan pintu, open doors Tuhan. Akan terjadi dalam hidup kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terutama para calon-calon presiden yang saat ini sedang menentukan akan wakil presidennya. Kami minta Tuhan Engkau turut campur tangan dalam perkara ini. Bapak, Indonesia ada di tangan-Mu. Karena Indonesia kami persembahkan di atas mezbah. Engkau yang akan memilihkan yang terbaik Tuhan dari yang baik. Kami rindu Engkau yang menentukan. Engkau yang menetapkan siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya daripada semua dan semuanya untuk kelanjutan daripada bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh minta di dalam nama-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas setiap umat, setiap warga negara, setiap calon presiden yang ada saat ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu. Dengan banyaknya yang kami dengar, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Engkau pegang kendali Tuhan atas keamanan bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk keadaan cuaca Tuhan. Engkau tahu banyak sekali yang saat ini sedang batuk pilek Tuhan. Kulit mulai ruam-ruam. Tuhan, kami minta anugerah-Mu turun. Engkaulah yang pegang kendali atas hidup setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami mohon Kau pegang kendali. Sehingga apapun
cuaca apapun, keadaan apapun yang kau izinkan terjadi, engkau tetap meluputkan. Ingat Tuhan akan janjimu. Saat bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian, mereka mau tidak mau harus berjalan di padang pasir, padang yang sangat panas sekali. Tapi penyertaanmu sempurna. Mana kau berikan, tiang awan dan tiang api tetap engkau berikan. Tuhan, sepanjang mereka hidup di bawah naungan tiang awan, tiang api, mereka akan damai sejahtera dan mengalami kenikmatan. Buat itu untuk kami Tuhan. Buat itu untuk kami. Biar kami ada di bawah tiang awan dan tiang apimu. Mana setiap hari kau berikan. Kami tidak pernah kekurangan. Sekarang ini kita sudah masuk dalam bulan September Tuhan. Dan kami merasakan sepanjang tahun 2023, 8 bulan telah kami masuki. Kami masuk ke bulan yang ke-9. Tuhan, kami merasakan Engkau melindungi kami. Engkau memberikan perlindungan. Engkau memberikan penyertaan buat kami. Teruskan Tuhan sampai akhir tahun ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan saat ini ya Bapak, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru untuk mendapatkan sesuatu kekuatan daripadamu. Semua virus, semua apa yang ada di luar itu Tuhan, tidak akan dapat merasuk dalam hidup kami. Engkau tahu keadaan udara, Engkau tahu keadaan angin yang keras setiap malam. Tapi kami percaya tiang awan, tiang apimu tidak akan pernah undur dari kami. Engkau berikan kekuatan Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk dalam diri kami daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hidup kami ditutup oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Menguasai mata kami, menguasai bibir mulut kami, menguasai telinga kami ya Tuhan. Dan menguasai hati kami. Dan semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Engkau babat habis. Engkau ubahkan dari Yakub menjadi Israel. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah tangan ini yang akan kami pakai untuk bekerja hari ini. Hari pertama dalam minggu ini untuk kami bekerja. Kaki kami akan berjalan Tuhan. Pada jalan yang sudah Engkau tentukan untuk kami berjalan hari ini. Tuhan, buat kami berjalan tepat seperti yang Engkau mau. Kami boleh melakukan semua pekerjaan yang sudah Kau sediakan buat kami. Kuduskan dan sucikan Tuhan akan tangan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Kami siap menerima semua berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.